Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik kan? Perkenalkan, nama saya Rara Fasiskawati Jumati. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peta konsep, kesulitan membaca dan kesulitan menulis. Baiklah, kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai saja. Yaitu yang pertama ada peta konsep tentang kesulitan membaca. Di sini ada terbagi menjadi 4 poin, yaitu poin pertama tentang perkembangan kemampuan membaca AUD. Yang kedua ada faktor-faktor penyebab kesulitan membaca. Yang ketiga ada diseleksia dan kesulitan membaca. Dan yang keempat ada penanggulangan kesulitan membaca. Baiklah, kita masuk pada yang pertama, yaitu perkembangan kemampuan membaca AUD. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu peranan. Yang pertama peranan sensomotor dan kognitif dalam kemampuan membaca, yaitu pada proses sensor motor dan berpikir logis. Yang kedua ada kemampuan berbahasa lisan dan perkembangan kemampuan membaca. Dan yang ketiga ada tahap-tahap perkembangan kemampuan membaca, yaitu terbagi atas 6, yaitu tahap-tahap ketertarikan terhadap buku. Yang kedua tahap perkembangan kesiapan membaca. Yang ketiga ada tahap membaca permulaan. Yang keempat ada tahap pengembangan keterampilan membaca. Yang kelima ada tahap perluasan keterampilan membaca. Dan yang keenam ada tahap penghalusan keterampilan membaca. Baiklah, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu tentang faktor-faktor penyebab kesulitan membaca. Di sini terbagi atas 4 faktor. Yang pertama tentang faktor fisik, dan yang kedua tentang faktor psikologis, yang ketiga faktor sosioekonomi, dan yang keempat tentang faktor penyelenggara pendidikan yang kurang tepat. Baiklah, kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu tentang diseleksia dan kesulitan membaca. Sini terbagi menjadi 3 poin, yaitu tentang bagaimana karakteristik diseleksia dan kesulitan membaca. Yang kedua ada identifikasi diseleksia, dan ketiga ada pengaruh negatif diseleksia. Kita masuk kepada poin yang berikutnya, yaitu poin 4, itu tentang bagaimana penanggulangan kesulitan belajar. Di sini ada 3 terbagi atas 3, yaitu yang pertama strategi peningkatan pengenalan kata dan membaca lancar. Yang kedua ada program membaca khusus kelas remedial, dan yang ketiga ada peningkatan kemampuan pemahaman isi bacaan. Baiklah, sekarang kita masuk kepada konsep kesulitan menulis. Pada peta konsep kesulitan menulis ini terbagi atas 4 poin, yaitu poin pertama tentang hakikat kesulitan menulis, dan yang kedua tentang menulis tulisan tangan, yang ketiga jenis-jenis masalah dalam menulis, dan keempat penanggulangan penulisan tangan. Baiklah, kita masuk pada hakikat kesulitan menulis, bahwa menulis adalah alat yang digunakan dalam melakukan komunikasi dan mengekspresikan diri secara nonverbal. Yang kedua kita masuk pada menulis tulisan tangan. Di sini terbagi atas 2, yaitu 1 perkembangan kemampuan menulis tulisan tangan, dan yang kedua kesulitan menulis tulisan tangan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis masalah dalam menulis. Di sini terbagi atas 6, yaitu terlalu lambat dalam menulis. Yang kedua salah arah dalam penulisan huruf dan angka. Yang ketiga ada terlalu miring. Yang keempat ada jarak antara huruf tidak konsisten. Yang kelima tulisannya kotor. Dan yang keenam masih banyak lagi. Oke, baiklah, kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu tentang penanggulangan penulisan
tangan, yaitu ada dua. Yang pertama dengan kesulitan tulisan tangan dan penanggulangannya, yaitu, dan yang kedua tentang prinsip-prinsip penanggulangan kesulitan menulis tangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.